Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, baik, ya. Dan Bapak berharap nantinya apa yang Bapak sampaikan itu dapat kalian terima dengan baik pula. Jadi dalam pertemuan kali ini pada pembelajaran pendidikan Pancasila, ya, Bapak akan menyampaikan materi tentang pada bab 1 ya. Materi tentang Pancasila itu sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak sekalian, ya, sebelum kita melanjutkan materi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Pancasila itu sebagai landasan berbangsa dan bernegara, ya. Namun sebelum itu, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada bab 1, ya. Jadi, setelah mempelajari bab ini, ya, kalian itu diharapkan mampu yang pertama mempraktikkan semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menjelaskan hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materinya, ya. Jadi pada poin yang A, materinya tentang semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, anak-anakku sekalian, Pancasila adalah dasar negara kita, ya. Dasar negara Indonesia yang menjadi panduan utama dalam kehidupan bernegara. Artinya apa? Artinya bahwa Pancasila itu menjadi petunjuk arah, ya, dalam bertindak dan berperilaku bagi kita semua selaku warga negara Indonesia, ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, kita sudah tahu bahwa Pancasila itu sendiri terdiri dari 5 dasar atau 5 sila. Bapak yakin kalian semua pasti sudah hafal, ya. Dari kelima sila itu, yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak sekalian, tentunya, ya, kita selaku warga negara Indonesia, kita bukan hanya tahu dan hafal tentang kelima sila tersebut. Yang pastinya, ya, dari kelima sila tersebut kita bisa memahami makna apa saja yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Kita mulai dari sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada sila ini, ya, makna yang terkandung pada sila yang pertama yaitu bahwa kita itu mengakui adanya Tuhan, ya. Jadi pengakuan terhadap Tuhan itu sebagai
pencipta alam semesta. Dan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius. Ya, artinya apa? Ya, artinya yang pertama dapat kita simpulkan bahwa arti religius itu atau pengakuan terhadap Tuhan, ya, yang pertama bahwa sudah sepatutnya kita selaku umat beragama patuh terhadap perintah Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, tentunya di negara kita, ya, itu sudah jelas undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama. Ada yang tahu undang-undang pasal berapa, ya? Ya, jadi undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama itu sudah jelas pada pasal 29 ayat 2. Ya, ya. Jadi kalian harus ingat bahwa pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama itu ada pada pasal 29 ayat 2. Bunyinya bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, ya. Jadi itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kita di negara Indonesia itu mempunyai kebebasan, ya, dalam menjalankan keyakinan agama, ya. Jadi setelah diatur dalam pasal 29 tadi, ya, kita diberi kebebasan dalam menjalankan keyakinan agama. Kemudian poin yang ketiga, sebagai bangsa yang religius, kita diharapkan dapat menghormati, dapat menghargai hak-hak orang lain itu dalam beragama. Contohnya seperti apa? Contohnya, ya, itu sifat toleransi. Nah, ada yang tahu sifat toleransi itu seperti apa? Jadi toleransi itu artinya bahwa kita tidak mengganggu, ya, ketika orang yang beragama lain itu sedang menjalankan agamanya. Jadi kita bisa menghormati dan menghargai ketika orang yang beragama lain itu sedang menjalankan perintah agamanya. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, bahwa kita, ya, harus menolak yang namanya bentuk paksaan. Jadi kita sudah diatur, ya, kebebasan dalam beragama. Nah, tentunya kita tidak boleh memaksakan orang lain, ya, yang agamanya berbeda dengan kita itu mengikuti ajaran agama kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain yang beragama lain untuk mengikuti keyakinan atau mengikuti agama kita. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, bahwa sudah sepatutnya kita menentang segala bentuk diskriminasi antar umat beragama, ya. Bentuk diskriminasi itu banyak sekali contohnya. Misalnya kita menjelek-jelekkan agama lain, misalnya kita mencaci maki agama lain. Nah, itu salah satu contoh yang tidak boleh, ya, salah satu bentuk diskriminasi antar umat beragama. Nah, jadi sudah jelas, ya, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa ini maknanya yaitu kita selaku umat manusia yang mengakui adanya Tuhan, ya, sudah selayaknya kita menjalankan perintah agama itu sesuai dengan ajaran masing-masing, ya. Kita memberikan kebebasan kepada setiap individu atau masyarakat untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Kita bisa menghargai dan menghormati. Kata lainnya, kita bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Kemudian kita menolak segala bentuk paksaan, ya, kepada orang yang beragama lain dengan kita untuk mengikuti ajaran kita, ya. Dan yang terakhir, bahwa kita menentang segala bentuk diskriminasi antar umat beragama, ya. Terus makna dari sila yang selanjutnya, ya. Kita lanjutkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua yaitu pentingnya kesadaran dalam berperilaku serta tindakan yang selaras
dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia. Artinya, memperlakukan manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang setara dalam hak dan kewajiban dasarnya. Intinya, bahwa kedudukan manusia itu setara, sama ya. Kita tidak boleh memandang orang itu berdasarkan statusnya, kastanya, ekonominya, jabatannya, atau latar belakang sosial yang lainnya ya. Jadi sudah jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita memperlakukan manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang setara dalam hak dan kewajiban dasarnya. Oke, itu sila yang kedua. Kemudian pada sila yang ketiga, ya, persatuan Indonesia. Makna sila ketiga yaitu bersatu pada arah yang sama dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi rasa nasionalisme itu sama halnya dengan rasa cinta terhadap tanah air kita. Intinya, ini mengajarkan untuk mengakui dan menghargai dengan sepenuh hati terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Kita sudah tahu bahwa negara kita itu merupakan negara yang multikultural, terdiri dari berbagai macam budaya, ya, multi etnik, terdiri dari berbagai macam suku, ras, antar golongan, agama, ya. Oleh karena itu, nilai persatuan itu merupakan semangat bagi bangsa kita untuk hidup di tengah kemajemukan, ya, baik dari sukunya, agamanya, ras, budaya, dan antar golongan. Jadi intinya kita mengajak kita itu untuk semangat persatuan dan kesatuan ya. Kemudian yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila yang keempat yaitu menegaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan baik dalam masyarakat maupun pemerintahan ya. Intinya menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan ya. Jadi selama proses pembuatan keputusan itu harus mengutamakan yang namanya musyawarah. Setelah bermusyawarah nanti akan dihasilkan yang namanya mufakat ya, atau keputusan bersama. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima yaitu tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Nah, intinya ini merupakan suatu komitmen kita bersama dalam menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan inklusif ya. Jadi ini makna yang terkandung dalam sila yang kelima. Oke, jadi Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Airi, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit tambahan untuk anak-anak sekalian sebagai katakanlah refleksi. Bapak memberikan salah satu soal uji pemahaman. Jadi bunyi soalnya seperti ini. Jelaskan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.